الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل عيدا ضيافة لعباده الصالحين وجعل في قلوب المؤمنين بهجة وسرورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kehadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas, kita semua melepas bulan suci Ramadan, bulan yang luhur dan mulia, yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia-Nya. Kita bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mensucikannya dengan bertasbih, mensucikan dari segala sesuatu yang tidak layak padanya. Takbir, tahmid dan tahlil silih berganti, berkumandang di angkasa raya, diucapkan dengan lisan yang fasih, dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Rona wajah setiap manusia muslim menampakkan kebahagiaan yang cemerlang dan ketulusan yang mendalam, jauh sampai ke lubuk hati, melukiskan kesan yang kuat dan mengakar ke dalam jiwa yang suci. Semua itu merupakan perwujudan dari pernyataan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat-Nya, terutama karunia paling agung berupa petunjuk dan hidayah-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, suatu ketika pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menaiki mimbar menyampaikan khutbah, tiba-tiba Rasulullah yang agung lagi mulia ini berhenti sejenak. Lalu beliau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali. Apa yang diaminkan Rasul, dan siapa yang berdoa, serta apa pula yang didoakan? Para sahabat bertanya setelah Rasulullah SAW turun dari mimbar, dan Rasulullah bersabda, malaikat muncul di hadapanku dan berkata, celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan yang penuh berkah, tetapi tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian celakalah orang-orang yang apabila namamu disebutkan, dia tidak berselawat kepadamu. Amin, sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya yang telah tua, atau salah satu dari keduanya, tetapi keduanya tidak menyebabkan orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Hakim dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita terlahir sebagai manusia muttaqin insyaallah, setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Sesuatu predikat yang teramat agung yang semestinya kita dapatkan sebagai hadiah dari hasil perjuangan kita selama bulan Ramadan. Namun alangkah sia-sianya Ramadan yang kita laksanakan ini bila ternyata masih tersisa sifat-sifat buruk seperti yang digambarkan oleh malaikat Jibril dalam ucapannya tadi. Insan muttaqin adalah insan yang paripurna, insan yang secara individu terukur kesolehannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat ibadahnya siang dan malam hari, terjaga dirinya dari kemaksiatan dan kemungkaran. Namun seorang muttaqin juga harus menjelma sebagai pribadi yang penuh cinta kasih terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama cinta kasih terhadap kedua orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Walaupun saat-saat seperti ini mungkin keduanya tidak pernah dapat melihat lagi keberhasilan anak-anaknya.
keberhasilan yang kita raih saat ini, baik dalam bentuk kesuksesan meniti karir, sebagai seorang pengusaha sukseskah, politikus handalkah, atau bahkan hanya mungkin sebagai seorang insan biasa. Namun kita harus menyadarinya, kita bisa begini adalah berkat pengorbanan dan jerih payah kedua orang tua kita. Ayah dan ibu adalah dua insan yang sangat berjasa kepada kita. Lewat keduanya lah kita dilahirkan di dunia ini. Keduanya menjadi sebab seorang anak mencapai surga. Doa mereka ampuh, kutukannya juga manjur. Ibu telah mengandung di perutnya selama 9 bulan. Dengan penderitaan yang berganda, ia mengandung dalam keadaan susah dan melahirkan dalam keadaan payah. Umur kandungan yang semakin bertambah, semakin menambah berat baginya. Ketika melahirkan, seolah-olah kematian di depan matanya. Tapi ketika ia melihat sang bayi di sisinya, sirnalah dengan cepat semua rasa sakit dan susahnya. Ia gantung kepada sang anak semua harapannya. Ia melihat pada diri si anak ada cahaya hidup dan keindahannya. Kemudian ibu sibuk melayani sang anak siang dan malam. Air kencing, bahkan kotorannya, sang ibu rela membersihkannya dengan ikhlas. Ia korbankan kesehatannya untuk si anak. Air susunya menjadi makanan, pelukannya menjadi rumah bagi si anak. Tangan, punggung dan dadanya menjadi tempat tunggangannya. Ia menjaga dan mengawasinya. Ia rela lapar asalkan anaknya kenyang. Ia rela tidak tidur di malam hari asal si anak bisa tidur dengan pulas. Ibu memandang dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Adapun sang ayah, karena anak ia menjadi kikir, penakut dan kikir. Ia berusaha untuk si anak agar sang buah hati tidak tersakiti. Ia berpindah-pindah, bepergian jauh, bekerja tanpa lelah. Kalaupun lelah tidak begitu dirasakannya. Kadang siap berkorban nyawa, bahkan kadang tergadai sedikit imannya demi sesuap nasi kehidupan untuk diberikan kepada anaknya. Ia merawat dan mendidik. Jika si kecil datang padanya, sang anak merasa senang dan ia pun senang. Jika sang ayah pulang dalam keadaan lelah, namun setelah melihat anaknya, terasa hilang semua kepenatan dan kepahitan hidup yang barusan dihadapinya. Subhanallah. Satu riwayat menceritakan, seorang laki-laki datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadukan ayahnya yang menghabiskan uang miliknya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Rasul segera memanggil ayah laki-laki itu ke hadapan beliau. Ketika lelaki jompo itu datang dengan tertatih-tatih bersandar pada tongkatnya, Rasul bertanya, "Betulkah engkau telah mengambil uang anakmu tanpa seizinnya?" "Wahai Nabi Allah," lelaki itu menangis, "ketika aku kuat, anakku lemah. Ketika aku kaya dan dia miskin, aku tidak membelanjakan uangku kecuali untuk memberi makan dia. Bahkan terkadang aku membiarkan diriku kelaparan asalkan anakku bisa makan. Sekarang aku telah tua dan lemah, sementara anakku tumbuh kuat. Aku telah jatuh miskin, sementara anakku kaya raya. Dia mulai menyembunyikan uangnya dariku. Dahulu aku menyiapkan makan untuk dirinya, tetapi sekarang dia menyediakan makan hanya untuk dirinya sendiri. Aku tidak pernah seperti dia memperlakukan aku. Jika saja aku masih kuat seperti dulu, wahai Rasul, aku masih akan merelakan uangku untuk dia." Ketika mendengar hal ini, air mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlinang seperti untayan mutiara jatuh menimpa janggutnya yang suci. Nabi menjawab, "Baiklah, demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habiskan seluruh uang anakmu sekehendak hatimu, karena uang itu adalah milikmu. Anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh hartamu adalah kepunyaan kedua orang tuamu." Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah mereka berdua, dan itulah kita sang bayi dan anak kecil yang dulu manja dan kadang menyusahkan hati kedua orang tua kita. Maka sudah menjadi keharusan kita untuk berbuat baik kepadanya. Allah berfirman di dalam Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadamulah tempat kamu kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Janganlah kita sampai menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita, yang menjadi penyebab tertolaknya amal ibadah puasa kita, tertolaknya pengakuan rasa syukur kepada Allah lantaran kita tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada keduanya. Alqamah, sahabat Rasul yang paling taat ibadahnya, terjamin ketakwaannya, namun di akhir hayatnya beliau tidak dapat menjalani sakaratul mautnya dengan mudah atau husnul khotimah lantaran ibunya merasa kecewa dengan sikap Alqamah yang sejak mempunyai istri yang cantik dan rupawan telah menjadikan Alqamah lalai dan jarang menjenguk ibunya seperti dulu. Hal ini menyebabkan ibunda kecewa dan sulit memaafkannya. Cuma itu kesalahan Alqamah. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih ingat dan sering menjenguk kedua orang tua kita, atau sekedar berkomunikasi lewat telepon, ataupun berkirim kabar lewat tetangga yang pulang kampung? Apakah masih rutin kita berkirim doa Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita yang telah kembali ke hadirat Allah, mendoakan dengan penuh ikhlas, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka dulu mengasihaniku di masa aku kecil. Ungkapan untayan doa ini hanya akan lahir dari bibir manis anak yang soleh, yang mengerti berterima kasih atas pengorbanan kedua orang tuanya. Anak yang sadar akan pengorbanan kedua orang tuanya. Dia sadar keberhasilannya hari ini karena pengorbanan orang tuanya yang bersujud, bersimpu di tengah malam gelap gulita, di tengah keletihan yang melanda fisiknya. Keduanya bermunajat kehadirat Allah untuk anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Semoga Ramadan yang baru saja meninggalkan kita benar-benar mampu menyadarkan kita, sadar akan kelemahan dan kelalaian kita dalam mengayomi kedua orang tua kita. Tak pernah akan lepas dari mulut kita doa untuk kedua orang tua kita. Kita berharap karena ridho keduanya akan mengantarkan kita akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ummata Muhammad waghfir ummata Muhammad wa faradhihu ummata Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'uyada wa kadhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala washkuruhu ala jami'i ni'amihi alladzi khalaqa wa sawwar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurar wa sallama taslima. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullah wa lazimus salah ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyada wa ta'lima. Faqala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi ajma'in wa 'ala baqiyati sahabati wattabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat sidang Idul Fitri yang berbahagia, mari bersama kita berdoa semoga semua permohonan dan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, di pagi hari yang penuh berkah ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, sebagaimana kami akan Kau kumpulkan di padang mahsyar-Mu di kemudian hari ya Allah. Allahumma ya Allah yang maha bijaksana, dikala Engkau kucurkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami yang tiada henti-hentinya, kadangkala terlupakan oleh kami untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa kami yang selalu menzolimi diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kedua ibu bapak kami, terutama ibunda kami ya Allah. Betapa besar pengorbanan ibunda kami. Di saat kami kecil, ia selalu menjaga dan memelihara kami dengan penuh kasih dan sayang. Sangat besar pengorbanan ibunda kami ya Allah. Kadangkala di saat kami sedang sakit, sang ibu tidak tidur di malam hari karena menjaga kami. Tidak seekor nyamuk pun diizinkannya menggigit kami ya Allah. Dikala ia sedang makan, kadangkala kami menangis, ditinggalkannya makanannya itu hanya untuk membujuk kami ya Allah. Kadangkala ketika ibu kami hadir di satu undangan yang begitu ramai, kadangkala pula kami menangis menjerit-jerit. Semua mata tertuju kepada ibu kami ya Allah. Ia merasa malu karena perbuatan kami, tetapi ia tahan rasa malu itu karena sayangnya kepada kami ya Allah. Dikala hari raya tiba, tidak terpikirkan olehnya untuk berpakaian baru, dan ia relakan itu demi anak-anak yang dikasihinya, agar bergembira di hari raya bersama anak-anak lainnya. Berkerut wajahnya memikirkan itu semua demi anak-anak yang dikasihinya. Kadangkala ketika takbir berkumandang di malam hari raya, sang ibu hanya meneteskan air mata karena tidak memiliki apa-apa yang dapat diberikan untuk anak-anak yang dikasihinya. Kami sadar ya Allah, kami belum dapat berbakti kepada ibu kami. Bahkan ada di antara mereka yang telah mendahului kami ya Allah. Terbayang oleh kami, jasad ibunda kami terbujur kaku di hadapan kami setelah Engkau panggil kehadirat-Mu ya Allah. Jangan Engkau siksa ibu kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan amalnya menjadi sahabat yang menerangi kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jikalau Engkau benar-benar memperkenankan kami nanti di hari akhirat-Mu, memasuki surga-Mu ya Allah, hanya satu permohonan kami kepadamu, pertemukan kami kepada ibunda dan ayahanda kami ya Allah. Rindu hati ini menatap wajah, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah. Surga itu tidak akan indah bagi kami tanpa kedua orang tua kami ya Rahman. Begitu pula ayahanda kami. Kadangkala di saat mencari rezeki untuk kami, ada kalanya terambil rezeki yang tidak halal, akan tetapi ia lakukan demi anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Ampunkan kesalahan ayahanda kami ya Allah.
Begitu besar pengorbanan mereka ya Allah. Tapi kadangkala kami lupa untuk menghormati dan memelihara mereka. Masih banyak orang-orang tua yang diperlakukan tidak semestinya di dalam hidupnya dan tidak mendapat perhatian dari anak-anaknya. Di hari raya Idul Fitri ini, kami bersimpuh memohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau mengampunkan dosa mereka. Bagi orang tua kami yang masih bersama kami, usainya sholat id ini, kami akan bersimpuh di kaki mereka ya Allah, bermohon ampun dan maaf kepada keduanya. Bagi kedua ibu bapak kami yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, kami kirimkan dan titipkan doa buat mereka. Begitu pula bagi ibu dan ayah kami yang saat ini jauh dari kami ya Allah, kami sampaikan dan kami kirimkan pula doa. Semoga mereka senantiasa di bawah lindungan-Mu ya Rabbi. Cukupkan makan dan minum mereka ya Allah. Kami berpisah, merantau karena mencari rezeki untuk kehidupan kami ya Allah. Kami rindu kepada ibu dan ayahanda kami ya Allah. Kami juga yakin mereka sangat merindukan kami ya Allah. Janganlah sampai terucap dari bibir mereka, di mana anak-anakku yang di masa kecil dahulu aku timang-timang, aku susui, aku sayangi dengan penuh jiwa ragaku. Ampuni dan kasihi kedua ibu bapak kami ya Allah, karena Engkau sesungguhnya Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Allahumma ya Allah, saat-saat seperti ini kami sedang menghadapi ujian-Mu ya Allah. Engkau kirimkan bala tentara-Mu yang sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh kami. Dan kami yakini ya Allah, semua ini adalah tanda sayang dan kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mengingatkan kami yang lupa, mengingatkan bangsa kami yang lupa. Ya Allah, jadikanlah kami sebaik-baik hamba-Mu, jadikan kami sebaik-baik umat-Mu, jadikan kami sebaik-baik makhluk yang bermanfaat bagi yang lain, hingga kami menjadi hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berilah kepada mereka kemampuan dan kekuatan, agar mereka menjadikan negeri ini tetap aman, negeri ini tetap makmur, penuh ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jagalah para ulama-ulama kami, agar mereka selalu menyejukkan umat dalam mereka menyampaikan dakwahnya, dan selalu membimbing umat di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, Engkau Allah tempat kami mengadu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, bukan kami mengeluh kepadamu, tapi kami memohon dan berdoa kepadamu ya Allah. Ya Allah, pintu siapa lagi yang pantas kami ketuk? Seandainya Engkau mengusir kami dari pintu-pintu-Mu, kepada siapa kami harus memohon ya Allah? Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangilah hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang dalam ketakutan. Jagalah bangsa ini dari rasa ketakutan yang berlebih-lebihan. Jauhkan kami dari sesuatu yang kami takuti dan kami waspadai, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penjaga. Jauhkan penyakit ini dari kami, jauhkan dari keluarga kami, jauhkan dari negeri kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami sebagai tanda pengakuan kelemahan dan kekurangan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang lemah dan dhaif ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.